Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yang dimana sudah beberapa hari kita injakkan. Saya dari pelayan AKBP Sukarame mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga segala harapan kita di tahun ini boleh dikabulkan dan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, pagi hari ini Rabu 6 Januari 2021, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, segala rutinitas kita di dalam masa pandemi ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman ataupun renungan pagi hari ini yang membuat dan menjadikan bekal kita di dalam menjalani hari yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian bunyinya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, pada dasarnya ketika kita mengakui bahwa manusia suka dan gemar melakukan dosa, itu berarti kita tidak pernah berkenan di hadapan Allah. Kita tidak pernah layak di hadapan Allah, dan kita tidak pernah bisa dianggap sebagai umat yang dikasihinya. Kenapa bisa gitu? Karena segala sesuatu yang berbau dosa itu adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah. Sesuatu yang sangat bahasa kita dibilang dijijikkan oleh Allah. Sehingga ketika kita tahu pencipta kita sudah tidak suka dengan dosa, kita gemar melakukan, itu kan merupakan sesuatu yang membuat sakit hati. Sesuatu yang benar-benar membuat bagaimana kita telah melukai hati pencipta kita. Dan sesungguhnya itu jugalah yang membuat kita kenapa tidak berkenan di hadapan Allah. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah, karena sudah dilumuri oleh dosa-dosa yang selama ini sudah kita lakukan, bahkan kita nikmati di dalam proses kehidupan kita. Tetapi pada saat ini kalau kita lihat firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu, kita boleh lihat bagaimana Allah ketika sudah melihat umatnya yang dikasihinya sudah jauh dari dia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya bagaimana kita pada saat ini sebagai ciptaannya boleh berkenan di hadapannya. Kita boleh lihat firman Tuhan pagi hari ini, yang dimana dicoba bahwasanya Allah telah mengutus anaknya yang tunggal itu, dan anaknya yang bernama Yesus itu telah turun ke dunia ini. Dan pada saat itu kalau kita lihat di firman Tuhan pagi hari ini secara keseluruhan, bagaimana anak Allah yang diutus oleh Allah tersebut benar-benar menjadi manusia. Dia dibaptis oleh si Yohanes dan tidak menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada dia, tetapi dia meyakinkan bahwa penggenapan Allah harus terjadi dan harus bersinar dan harus termuliakan di hadapan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada saat itu mau dibaptis oleh si Yohanes, yang bagaimanapun si Yohanes Pembaptis pada saat itu sudah merasa canggung, deg-degan, tetapi karena itu sudah menjadi penggenapan, dia mau tidak mau, suka tidak suka harus membaptis Yesus tersebut. Sehingga setelah masa pembaptisan, keluarlah burung dari surga yang mengatakan bahwasanya inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Maka sungguh besar mukjizat itu terjadi, bagaimana ketika kita sudah tidak berkenan di hadapan Allah, Allah tidak putus asa dan Allah tidak merasa kecewa kepada kita. Ketika kita sudah terlalu menikmati segala jalan sesat, jalan yang tidak disukai oleh Allah, Allah tetap memikirkan cara bagaimana umatnya ini tidak terlampau jauh dari segala dosa, sehingga Allah mengutus anaknya agar kita berkenan di hadapan Allah.
Dan inilah yang boleh kita lihat Bapak Ibu, kabar baik pagi hari ini ketika Yesus sudah datang untuk memperkenankan kita umat yang dikasihinya, supaya kita dilayakkan, supaya kita ditebus dari segala dosa-dosa yang telah melumuri dan menempel di daging kehidupan yang fana ini. Yesus datang untuk membasmi itu semua. Yesus datang untuk menggenapi itu semua. Yesus datang untuk bagaimana kita sebagai pencipta, sebagai ciptaannya boleh berkenan kembali di hadapan Allah. Maka firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk menggugah ulang kembali pikiran kita. Ketika kita sudah diperkenankan lagi, sudah diizinkan lagi oleh Allah untuk dilayakkan, untuk dikasihi semakin lebih dari Allah, kita harus kembali lagi bagaimana mengingat bahwasanya jangan ketika kita lupa, ketika kita sudah terlalu nikmat di dosa itu, kita melupakan Allah. Tetapi kita ingat kasih Allah yang luar biasa mengalir terus di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan dosa, Allah selalu hadir karena Allah adalah kasih di dalam kehidupan kita. Maka biarkan firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk merefleksikan ulang sebagaimana kita sebagai ciptaannya yang sudah jauh dari dosa. Maka mulai pagi hari ini, mulai di tahun yang baru yang sudah beberapa hari kita jalani, ayo kita coba ulang, kita gagas ulang lagi bagaimana kita harus melakukan keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga perkenanan diri kita semakin berhasil dan semakin disukai oleh Allah, sehingga pelebaran kerajaan Allah di dunia ini semakin nyata. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Semangat berefleksi ulang, semangat makin memperkenankan diri di hadapan Allah, dan semangat melayakkan diri di hadapan Allah. Tetap menjaga protokol kesehatan di dalam menjalani aktivitas kita, dan tetap menggunakan segala hal-hal yang harus diwajibkan demi menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.